Tahun depan. Karena ya? sekarang kan lagi berusaha dengan 3 yang Boy tadi bilang. Iya. Jai Ises, Nathan Cho, sama Yassin Hapner. Yassin Hapner sudah selesai kan, sudah diketok. Tinggal Kepres turun dari Presiden, Jokowi tanda tangan, Pak Jokowi, langsung ambil sumpah Kemenkumham. Kita tunggu mungkin tahun depan Ketum akan mengumumkan Bisa, iya. 2 pemain naturalisasi. Posisi gelandang Dan pemain juga depan. striker. Iya. Tinggal bagaimana percepatan ini naturalisasi untuk mereka bisa bermain di Qatar di level senior. Itu. Kalau mereka hadir semua, boy, ngeri. Jepang berpikir juga. Ya, kita bertemu lagi sahabat Sportify di Robola. Roni Boynoya ngomongin bola. Siap. Hai Bung, apa Ya, kabar? Baik, sama Om Boy Segar mesti sekali. semangat. Kalau sama Om Boy semangat. Segar sekali. Harus kita segar ini. dong. Kalau Iya, kita kan? pakai jaket ini ya Luar pastinya Garuda bos. Garuda di dada. harusnya semua pemain nasional ketika mereka pakai ini Bung, Iya. spirit mereka Iya, harus bangga Berlipat dengan ini. ganda. Iya. tidak sembarangan. Termotivasi, nggak sembarang pakai ini. Nggak sembarangan. Hanya orang-orang khusus yang Betul. terpilih. Hanya orang-orang yang Iya, terpilih orang terpilih. yang bisa pakai ini. Iya. Waduh. Bung, kita mau bicara naturalisasi nih. Karena feedback dari teman-teman di sahabat Sportify kalau kita bicara pemain-pemain naturalisasi itu selalu Ya, banyak sekali komen. betul. Pro, kontra. Nah, Bung, Ya. ada bocoran apa dari Ketum Erick Thohir soal pemain naturalisasi? Ini yang Grace nih, yang terbaru. Ya, setelah Erik mengumumkan bahwa menghidupkan kembali opsi Yassin Hapner yang semenjak terhenti pada Maret April yang lalu, ya karena sesuatu ada miss di sana, kan banyak yang menyambut dengan gembira. Wah, ini bagus nih, pemain masih muda 20 tahun dan sekarang bermain di Wolves, kapten ke-11 juga, dan banyak yang memuji. Tapi memang saya sempat hubungi beliau, ketua, Tunggu loh, telepon. iya dong, saya Oke. bicara. Wah, ini bagus ini Yassin Hapner. Ya, oke, terima kasih. Tapi mesti ada lagi. Saya bilang, apa itu? Harus ada pemain depan sama gelandang serang. Wah, itu bagus. Oke juga tuh. Bisa, cuma jangan bilang ya. Saya juga merencanakan ke depan tuh akan bicara dengan STY. Cuma jangan lu kasih tahu, biar saya yang akan kasih tahu. Awas kalau lu kasih tahu. Iya kan? Lu diam-diam aja dulu. Tenang aja gitu kan. Oke gitu. Berarti 3 pemain yang sudah beredar namanya ini, Sudah, iya. yang sedang diproses, Betul. itu semua udah tahu. Udah Tapi ada Ada rencana, 2, Erick. iya, Erik 2 nama, tapi masih Ini disembunyikan. gelandang. Gelandang serang 1 sama pemain depan. Ini Ya, sahabat Sportify Pemain depan ini. pasti penasaran. Mas, nih. siapa? Tapi kita nggak boleh Nggak boleh. sebutkan nama. Biar nanti beliau katanya yang umumkan. Jadi banyak yang menanyakan ke saya, Boy. Inisial dong. Coba di spill sedikit apa. Saya bilang nggak bisa lah itu. Nggak bisa. Nggak boleh. Harus patuh sama bos. Ya kan? Kalau sampai Bung Ropan tiba-tiba Bicara dijewer ketelepasan, itu. Dijewer sama dia tuh kan. Nggak boleh lagi. Nggak bisa. Pokoknya ada lah. Pokoknya tunggu aja. Biar kasih penasaran tunggu aja. Oke. Tapi mungkin tahun depan, Boy itu. Tahun depan. Karena ya. sekarang kan lagi berusaha dengan 3 yang Boy tadi bilang. Iya. Jai Ises, Nathan Cho, sama Yassin Hapner. Yassin Hapner sudah selesai kan, sudah diketok. Tinggal Kepres turun dari Presiden, Jokowi tanda tangan, Pak Jokowi, langsung ambil sumpah Kemenkumham. Oke. Oke. Jadi sahabat Sportify, kita tunggu mungkin tahun depan Ketum akan mengumumkan Bisa, iya. 2 pemain naturalisasi. Posisi gelandang Dan dan pemain juga depan. striker. Iya, wah luar biasa ini kalau ada. Kalau ini semua ada Bung, berarti balance Bung ya. Balance. Belakang kuat, tengah kokoh, depan tajam. Iya. Dan saya sempat bilang ke dia, ini kalau sampai terjadi, Pak Ketua, Vietnam, Malaysia, Thailand ini putus, langsung dia ketawa. Oke, mantap katanya. Memang itu. Jadi kita bicara bukan di ASEAN aja, kita sudah berbicara di level Asia. Karena itu yang paling utama kan. Ya. Harus bicara di Asia. Karena kita buru itu. Oke. Bung, kita bahas satu persatu dari Ya. 3 nama ini Bung. Ya. Justin Hapner. Ya. Apa keistimewaan namanya ini? Ini pemain ya selain masih muda, ini pemain bagus sebenarnya. Kan dia di kloter pertama kan, itu bareng dengan Ivar Jenner Ya. sama Rafael Struijk. Mereka lah sebenarnya ini kloternya. Sangkatan mereka ya. Sangkatan mereka. Kan dia sudah bermain bahkan waktu kita ke Spanyol ya, dia udah ikut bermain di sana. Cuma mungkin ada miss pada saat menjelang ketika DPR itu mengetok di Komisi 3, kemudian Komisi 10, sidang paripurna dia sudah oke. Nah di sini kan ada seakan-akan akan bilang bahwa agennya dia minta sekian lah uang apa sehingga ini yang tidak
tidak sejalan. Tahapan-tahapan ini kemudian putus. Sehingga dia tidak berlanjut. Padahal sayang. Namun yang istimewa dari pemain ini bahwa hati dia, keinginan dia, harapan-harapan dia terhadap bagaimana untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, untuk bermain di tim nasional itu begitu tinggi. Kalau dia mau, setelah kita putus itu tim nasional Belanda U20 sudah mencantum nama dia. Sudah masuk, sudah berkuat di Euro. Udah masuk nama Yasin ini. Kalau dia mau kan ke Belanda aja, lebih enak di Belanda dong. Kalau suruh pilih kan. Iya. Artinya harapan dia bermain juga Euro oke, terbuka. Tapi karena hati dia yang luar biasa ini, kecintaan dia, ya apalagi Rafael dan Ivar sudah ada di Indonesia, dia ingin untuk bisa bermain. Dan dia bermain bagus sekali di posisi back tengah. Back tengah. Back tengah. Sangat baik sekali ke back tengah. Jadi itu alangkah sudah bagus buat kita kalau kita punya Elkan Bagot, Jordi, Rizky Ridho, tapi tambah dengan dia kan ada Jai Isyas juga. Ya. Dan ini pemain yang kita pilih masuk mendekati grade A. Karena bermain di Wolverhampton Wanderers di U21. Nah nanti di next dia mungkin dia akan masuk di tim utama. Dan dia kapten loh di U21 Wolf. Tidak mudah. Tidak gampang bermain di U21 Wolverhampton Wanderers yang ada di Liga Inggris itu. Tapi kemudian dia kapten. Anda bisa bayangkan. Kalau dia tahun depan dipanggil untuk masuk di tim utama. Kan ini kan sejarah bagi Indonesia. Bahwa kita punya pemain yang bermain di Liga Premier Inggris. Itu yang menjadi harapan. Dan bagus. Dia punya reading the game dia bagus. Motong-motong bola udara dari sebuah set piece dia oke. Punya kekuatan di kaki kiri dan kaki kanan. Tenang bermain. Ya, bagus pokoknya kalau di belakang. Jadi kita beruntung punya pemain seperti dia. Untuk mengantisipasi kalau Jordi ini pensiun. Kan Jordi sudah kepala tiga. Jadi kalau Jordi keluar pun dia ada. Jai Isyas memang bisa bermain di posisi tengah. Tapi kan bisa didorong juga di posisi gelandang. Gitu boy. Kalau cari keistimewaan dari seorang Justin Hapner ini. Ya ini pemain yang serba komplit lah. Kalau untuk urusan pemain belakang ya. Pemain belakang. Bagus ya. Cara motong bola, interceptnya dia oke. Tackling dia bagus. Pasti sahabat Sportify ataupun netizen sudah melihat permainannya dia. Sudah melihat, sudah tahu. Kan? Sudah tahu kan. Sudah kalau tahu kita lihat di video dan di YouTube. Di YouTube semua bisa. Left footnya bagus. Ya kan? Kaki kiri oke. Kaki kiri, kaki kanan juga bagus. Bagus. Kok makanya saya bilang komplit. Ya tenang. Tenang mainnya ya Bung ya. Motong bola udara juga enak. Ya, bagaimana dia memasang untuk kalau berdiri dalam jebakan offside dia bisa tahu mana yang bagus. Jadi kita ini enak. Dan kita punya kekuatan. Jadi bisa dibayang kalau dia masuk. Kita punya 3 back yang nantinya akan bermain di U23 di Qatar tahun depan ketika keluar. Semua kuat. Ridho, Elkan sama Justin. Jadi sangat kuat kalau bermain dengan 3 back. Itu yang diinginkan oleh Sintayong. Untuk bisa mendapatkan pemainnya. Kan sayang opsinya dia sudah di DPR sudah lolos. Tinggal hanya step ya untuk kasih keluar surat kepres dan juga pengambilan sumpah. Kenapa tidak? Jadi itu yang Erick Thohir hidupkan. Jadi semua orang ketika ada yang Kevin Dix akan datang dengan Copenhagen oke. Tapi dia berpikir ini yang lebih pantas. Kalau dari awal dari nol lagi kan masih lama boy pengurusannya. Tahap demi tahap itu. Tapi sekarang kan tinggal diolah sebentar lagi sebulan selesai itu. Jadi dia hidupkan ini bagus. Kaget semua orang. Sama seperti Jai datang kan. Orang bisa melihat bahwa tadinya Mads Hilgers yang diumumkan untuk bisa datang. Tapi kemudian redup Jai yang masuk. Bagus, Jai tinggi bagus. Main di Venezia di Serie B. Di Liga Italia lagi. Walaupun sekarang memang dia lagi dalam pemulihan karena terserang sakit paru-paru. Tapi saya pikir ini pemain yang oke. Kembali ke Hapner tadi Bung. Kalau kita lihat permainannya. Simple sekali Bung. Passingnya, kaki kiri. Rata-rata pemain dia Eropa bisa kan gitu. membaca teman yang bebas untuk menerima passing. Iya, rata-rata pemain yang bermain di Eropa kan matang walaupun mereka masih muda. Harus diakui. Anda bisa lihat Sandi bermain bagaimana, Sain bermain bagaimana. Artinya yang mereka butuhkan dapat bola, kontrol, simple, tidak bikin ribet. Memaksakan diri untuk harus naik melewati 1-2 pemain enggak, dapat kasih bola. Dapat kan itu yang penting bola jalan. Dapat kasih bola, dia cari posisi. Dalam sepak bola kan bermain selalu begitu. Bola harus mengalir ya dengan cepat. Tidak boleh terlalu banyak delay bola ya. Jadi dia mengalir terus bola. Passing-passing ini diperlukan. Pantas juga jadi kapten timnas. Oh iya, tidak gampang kalau bermain di Wolverhampton. Pemain di luar Inggris pun dia didaulat menjadi kapten kesebelasan. Dan yang dia pilih Indonesia itu loh. Kenapa bukan Belanda? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Karena Belanda tim orangnya bos. Peluang itu ada. Tapi dia bisa melihat di Indonesia. Ya mungkin karena dia ingin ya meluluskan apa yang dia inginkan. Ada teman dia Noah yang
Sudah tidak ada yang menginginkan dia untuk bisa bermain di tim nasional Indonesia bersama dengan Rafael dan Ivar. Nah, itu yang dia ingin buktikan. Saya pikir dia tahu juga atmosfer penonton di Indonesia ini kan luar biasa, Bung. Kalau timnas bermain, betul. Jadi buat dia satu challenge buat tantangan. Harapan untuk bisa bermain di tim inti ada. Kalau di Belanda persaingan kan ketat, walaupun itu terbuka, tapi kan tidak menjamin sama sekali. Anda akan bermain terus sebagai pemain utama. Kalau di Belanda kan banyak pemain-pemain yang bagus-bagus juga. Tapi kalau di Indonesia udah pasti terjamin. Apalagi kalau bicara di U23. Senior aja dia bisa masuk kok. Dengan cara bermain seperti ini. Jadi dia memilih Indonesia. Bung, apa Bung yang Bung bayangkan kalau Elkan Bagot, dia dan Rizky Ridho tampil bertiga. Kalau pakai pola 3 atau pakai pola 4 di belakang. Iya. Ini ya itu saya bilang ini sangat kuat. Karena kemarin ketika di Solo ya. Di kualifikasi Asia. Bermain dengan Turkmenistan aja. Turkmenistan takut. Gak bisa bikin apa-apa. Itu baru ada Rizky Ridho sama dengan Elkan Bagot. Ya bergantian mungkin ada Komang yang terakhir masuk. Tapi dengan 2 pemain ini udah berat. Apalagi kalau masuk 3. Dengan adanya Justin Hubner. Itu makin kuat. Kuat sekali untuk lini belakang ya. Kita kuat. Jadi sulit untuk bisa ditaklukkan. Ya kan Taiwan kalah dengan 9. Kita clean sheet. Itu yang membuat saya pikir bagi STI ini kedatangan pemain ini satu modal yang bagus buat kita. Ya, ini aset penting yang harus kita jaga. Karena usianya masih muda, artinya untuk bisa bermain 10 tahun di tim nasional itu terbuka kan. Sampai usia 30. Itu yang paling penting. Woy. Banyak pemain-pemain muda yang akan berkembang. Jadi mereka bermain di usia muda tapi juga sudah matang di tim yang lebih senior gitu, yang di atas lah. Gitu. Ada yang bilang nih rasa tim Indonesia rasa Belanda. Inggris, rasa Belanda tuh rasa Inggris Bung. Karena kebanyakan juga main di Inggris juga. Iya, ada main di Inggris kan seperti ya Elkan ya, sama dia juga kan. Cuma kan rata-rata kan ini dari Belanda, matang dari Belanda juga kecuali Elkan ya. Ya Rafael kita tahu bersama kan. Ada Sandi, ada Sain, pemain-pemain yang oke lah semua. Termasuk dengan Mark Klok juga sebelumnya kan. Ya termasuk dengan Lili Palis yang Lili Palis tidak ada. Tapi ya mau bilang apa? Pemain-pemain ini bagus yang bisa mereka datang, mereka memilih Indonesia. Ya ini sudah menjadi jalan mereka. Tentunya mereka tahu bahwa di Indonesia lah mereka bisa berkembang dengan baik kalau bicara main tim nasional. Dan itu kan sudah terjadi. Kita ikut Piala Asia, ya baik di U23 dan di tim senior. Ikut pra Piala Dunia juga. Memungkinkan untuk lolos di Piala Dunia boy. Itu yang Justin pikir kan. Ya. Terbuka Asia 8 jatah, bahkan bisa 9 jatah. Kalau bisa lolos kan dia senang. Dia bangga dengan tim senior loh. Belum tentu dia dapatkan di Belanda itu. Ya. Belum tentu untuk lolos Piala Dunia dia diambil. Ketat sekali persaingan. Ketat sekali di Belanda tuh sulit untuk masuk di tim senior. Di sana Virgil van Dijk kawan-kawan, Matthijs de Ligt. Pemain-pemain bagus-bagus ya. Steven de Vrij. Semua hebat-hebat tuh yang bermain. Jadi untuk bisa masuk di tim senior ya berat. Nah, Indonesia dia bisa ke tim senior dan memungkinkan untuk lolos Piala Dunia. Kita bermain. Oke. Gitu. Yang kedua Bung, Jay Itzes. Jay 23 ya tahun. Pemain yang oke, secara tinggi badan dia mantap. Sama juga cara visi bermain bola dia baik. Cuma sekarang tuh kita bilang dia lagi dalam pemulihan ketika kena emboli paru ya. Kemarin ya itu dia masih dalam pemulihan. Belum bermain, mungkin sudah pekan kedua dia gak bisa bermain ya. Paolo Vanoli sebagai pelatih di Venezia itu coba untuk mengistirahatkan dia. Karena ini aset penting. Sebelum dia sakit, dia bermain dalam 9 pertandingan. Tidak tergantikan. Di Serie B. Kemudian dia digantikan sekarang. Nah itu ketika dia tidak bermain, kalah kemarin Venezia. Itu yang membuat bahwa di belakang agak longgar. Jadi kalau bicara dengan Jay ini, kita beruntung mendapatkan ia. Itu saya bilang ketika orang banyak berbicara dengan Max Hilger, dia muncul. Dan Erik lagi-lagi membuat kejutan, dia datang ke Jakarta. Dan saya rasa untuk pemulihan dia di November ini aman untuk sampai ke Desember boy. Dan dia bisa bermain di Piala Asia di bulan Januari. Termasuk kepengurusannya secara administratif Bung. Iya. Sekarang kan lagi di ini. Sudah di DPR sekarang. Untuk Jay. Ya dia sudah masuk DPR. Tinggal mungkin kalau setelah reses di November ini dikebut. Ya Komisi 3, Komisi 10. Masuk ke sidang paripurna. Selesai di sana sudah aman. Lolos DPR itu sudah aman. Kalau DPR sudah menyetujui sudah selesai saya pikir. Karena tinggal Kepres kan tanda tangan. Ya. Pak Presiden tanda tangan. Sudah. Kemenkumham langsung ambil alih untuk dia datang ke Indonesia. Diambil sumpahnya mendapat warga negara Indonesia. Baru pengurusan terakhir, pengurusan alih status federasi kan untuk dia dari KNVB, kalau dia di Belanda KNVB ke Indonesia. Saya
Saya pikir Tingginya 190 cm. tinggi ya di Tinggi belakang sekali. ya. Posturnya ideal, Bung. Iya. Jadi bisa dibayangkan aja kalau dia bermain di tim senior. Di belakang ada Elkan Bagot. Jadi kalau bola-bola atas aman. Set piece kita corner kick lawan dia bisa masuk ke depan. Iya. Dan keistimewaan dia itu dia bermain bisa di gelandang. Nah ini Bung yang saya mau tanya. Dia bisa main juga di gelandang. Iya. Selain dia bisa main jadi center back di sini. Ya, gelandang bertahan jika diperlukan. Kalau di belakang sudah penuh, saya pikir dia akan masuk ke gelandang bertahan. Dan dia pemain yang bagus. Kalau untuk posisi gelandang bertahan. Jadi oke lah. Kalau sekarang kan kita lihat Sandi yang didorong. Ketika kurang Sandi yang masuk ke gelandang bertahan ketika lawan Brunei. Tapi sekarang ada Jay. Oke, karena di belakang ada Elkan, ada Jordi, ada Rido misalnya. Iya. Termasuk dengan Justin yang kita bicarakan. Namun ya kita lihat bahwa kebutuhan dia untuk bermain di gelandang. Untuk berpasangan dengan Mark Locke oke lah. Bung tacklingnya bersih. Ya. Interceptnya. Saya mungkin adaptasi dengan sepak bola Italia yang kita tahu memang master dalam bertahan. Ya. Jay bisa lakukan itu dengan baik. lakukan dengan baik. Dia datang ke Italia kan. Italia kita tahu dengan sistem Grendelnya yang kuat. Bermain dan di Venezia. Venezia butuh orang seperti dia. Dia bisa membuktikan bahwa dengan dia Venezia itu aman. Dan saya bilang tampil bagus. Ada di posisi 4 besar sekarang. Kecuali dia keluar tadi yang dia tidak bermain. Yang waktu melonggarkan di belakang dan dia kalah. Ya. Dia punya cara bermain yang baik boy. Lagi-lagi sama seperti Justin. Jadi dapat bola kasih. Tenang dia. Simple bermain bola. Itu kan yang paling penting di belakang. Jadi tidak panik ketika ditekan lawan. Nah dia tenang. Memberikan ketenangan kepada penjaga gawang. Tahu bagaimana mengatur di belakang. Nah ini perlu kita pemain-pemain kepemimpinan seperti dia. Bisa mengatur di belakang kapan untuk naik, kapan untuk bisa bertahan. Itu dengan Jai. Usianya masih 23 masih oke lah. 23 tahun. Untuk bermain 10 tahun masih bisa. Sampai 33 tahun masih bisa. Jai. Dan itu saya bilang, kita beruntung punya pemain-pemain yang bagus, tapi di usia yang muda. Seperti Yasin Hapner, ya. Kemudian kita masih punya Elkan. Ya, oke semua. Dengan Jai Isyas ini masih 23 kan bagus kalau kita untuk diandalkan di level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bermain di senior, ya, kita udah punya pemain yang bagus. Ya, itu. Jadi ya kita bersyukurlah. Karena Erik sebagai ketua umum sekarang nampaknya ingin serius bersungguh-sungguh untuk menjadikan tim Indonesia tim yang tangguh. Ingin terbang tinggi karena Erik sudah mengatakan dia harus berbicara di Piala Asia, di Asia, jangan lagi di level Asia Tenggara. Dan saya pikir oke. Ini yang membuat Vietnam dan Thailand akan berpikir. Ketar-ketir juga boy. Mereka melihat perkembangan Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi yang datang dan bagus-bagus. Kan mereka juga. Vietnam juga akan mengambil pemain naturalisasi. Iya, Bung. ya saya dengar ada penjaga gawang juga mereka akan ambil dari Ceko atau dari mana. Tapi mereka itu mengantisipasi kita. Dan mereka tahu yang kita ambil ini pemain-pemain bagus. Mereka kan lihat. Misalnya Jai Isyas dari mana? Venezia. Itu ngeri. Yasin Hapner. Mereka lihat, wah itu di Wolf. Bukan di klub yang ece-ece. Klub yang gak terkenal. Ini bagus semua yang diambil. Jadi mereka juga wajar kalau was-was menghadapi Indonesia. Karena kan mereka akan bertanding dengan kita 2 kali. Di Piala Asia dan di Pra Piala Dunia. Yeah. Jadi itu ketika kita dengan gencar melakukan naturalisasi. Pasti mereka agak ketar-ketir. Apalagi di bawah Trozier. Philip Trozier akan menurun. Berbeda ketika mereka ditangani oleh Park Hang-seo kan. Yang bagus. Trozier ini menurun. Kemarin di FIFA Matchday kemarin 3 kali tumbang. Di saat kita lagi bagus. Mereka tumbang 3 kali. Mereka bisa melihat. Bahwa pergerakan kita dengan pemain naturalisasi bagus-bagus semua. Gitu. Gak kaleng-kaleng ini. Gitu. Nathan Bung. Nah Nathan ini juga banyak dibicarakan di teman-teman Sobat Sportify dan juga para netizen. Menyoroti pemain dengan usia yang masih 22 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Iya. Tinggi badan 182. Iya. Iya kan? Posisi back kiri, Bu. Back kiri. Full back ya. Full back. Tapi juga bisa back tengah. Bisa. Kalau dia ambil ketika, nah kalau bicara dengan posisi dia memang agak menumpuk ya kalau kita bisa. Karena ada Sain Patinama di sana, ada Pratama Arhan. Ada lagi pemain Persib 1 Edo Febriansa. Dengan dia masuk kan sudah 4. Tapi tidak mengapa, ini kita perlu seperti dia. Dia kan kita bisa plot untuk bisa bermain juga di Piala Asia untuk U23. Pada bulan April sampai bulan Mei tahun depan. Jadi memang kita kuat dengan Nathan Cho ini. Dan dia bisa ditarik juga pada posisi bermain di back tengah. Jika dibutuhkan. 2 posisi yang dia bisa emban. Sayang memang dia belum bisa mendapat tempat utama di Swansea ya. Swansea kan di Liga kedua di Championship di Inggris. Tapi apapun itu, kalau kita bisa melihat cara dia bermain bagus boy.
Gimana Bung cara bermainnya? Cara bermain cepat. Jadi dia punya kecepatannya. Memang masih muda, punya kecepatan. Cepat sekali untuk bisa mengalihkan bola ke depan. Overlapnya bagus. Overlap bagus. Bagaimana dia melakukan over ke depan ini oke sekali. Baik sekali. Ya, itu yang kita butuhkan. Pemain seperti Nathan Choi ini. Cuma kan kita akan lihat nantinya bagaimana kalau dia bermain di tim nasional. Itu yang paling penting. Tapi kalau melihat dari video-video dia main, oke boy. Main ini cepat bermainnya. Kasih bola pindah cepat dia untuk bisa mendukung serangan dari sisi kiri ya. Iya. Nah, tapi dia kan harus bersaing ini. Tantangan buat Nathan Choi. Karena ada pemain yang lebih senior dari dia yang bagus kan. Sain Patinama. Yang harus dia kalahkan. Nah, ini tapi bagus. Tapi itu situasi yang sehat Bung ya. Sehat. Satu tim, satu posisi di mana ada 3 orang Bagus. pemain di situ. Betul. Mereka berkompetisi siapa yang terbaik, Betul. siapa yang paling siap. STY senang justru dengan keadaan seperti ini kan. Kompetisi yang sehat di antara mereka. Nah semua pemain-pemain bagus. Nah, bisa melihat kan. Sain, Pratama, sama Nathan Choi kalau ada. Tiga-tiga punya kualitas yang luar biasa. Kalau Pratama kita tahu dengan lemparan-lemparan dia jarak jauh yang bagus. Iya. Tapi dengan kehadiran Nathan Choi ini menjadi tantangan juga. Sehingga Pratama itu harus bisa improve. Harus bisa meningkatkan cara bermain dia untuk lebih baik lagi. Ya dengan kehadiran Nathan Choi jadi tantangan buat dia. Namun buat kita enak. Karena ini pemain muda yang kita bisa pakai jauh ke depan. Jadi untuk STY memakai dia di level lebih tinggi si senior itu terbuka sekali. Siapapun bisa. Opsinya banyak. Dengan datang pemain-pemain ini opsinya untuk dia pilih. Dia nggak susah. Untuk bisa memilih pemain ketika pemain ini cedera. Ya, dia masih bisa ada satu pemain yang masuk. Di kanan juga ketika nggak ada dia bisa isi. Jadi bagus lah dengan keadaan Nathan Choi. Jadi kalau semua pemain belakang yang tadi kita sebutkan yang dipanggil di timnas untuk menghadapi Irak. Ya. Termasuk mungkin 2 naturalisasi ini Bung. Ya. Dengan pola apapun, dengan menghadapi lawan yang berbeda-beda permainannya, saya pikir Indonesia akan siap menghadapi. Siap. Karena kan Irak juga itu melihat ketika kita lawan Argentina. Dan bagus kan kita bermain Argentina. Itu belum ada Jay. Ya. Belum ada Nathan Choi. Kita bisa melihat ini bagus. Kalau sudah ada Jay di sana apalagi dengan Justin Hubner akan jauh lebih bagus kita bermain. Dan kemungkinan mereka bermain pada tahun depan untuk menghadapi Irak terbuka kan. Karena lawan Irak bulan Juni. Untuk pertandingan di Jakarta. Ya. Lawan Filipina juga di Jakarta bulan Juni. Vietnam 2 kali bermain di bulan Maret. Jadi itu kita akan lihat 3 pemain ini yang sementara berjalan proses naturalisasi mereka. Dan diharapkan pada Desember itu sudah selesai. Nah, kita akan tunggu untuk mereka. Apakah bisa bermain di Piala Asia itu yang kita akan tunggu. Tapi kalau bermain melawan Vietnam di bulan Maret. Di tanggal 21 dan tanggal 26 Maret sudah pasti. Dan Erick Thohir menjamin itu. Bahwa untuk bermain bersama itu mereka bisa terbuka. Tinggal bagaimana percepatan ini. Naturalisasi untuk mereka bisa bermain di Qatar di level senior. Itu. Kalau mereka hadir semua boy ngeri. Jepang berpikir juga. Karena kita kan satu grup dengan Jepang kalau di Piala Asia kan. Irak, Jepang dengan Vietnam. Tapi Jepang memang luar biasa. Oh, kalau bicara Jepang ya kita sulit itu tim Jepang bagus. Itu udah kelasnya. Jerman aja di 4-4. Iya. Main di Jerman loh, kalah 4. Turki main di Turki sikat sama dia. Ya udah kalau kematangan banyak bermain di Eropa. Semua rata-rata. Ya, gak bisa diragukan lagi. Kalau mereka difavoritkan ya wajar lah boy. Ya. Sejauh ini kita masih optimis bahwa kita bisa mencuri 1 poin Bung dari Irak Bung. Bisa. Sampai hari ini ya, Sampai sebelum keberangkatan, sebelum bertanding. Irak terakhir kan Bung masih yakin? Masih yakin. Kemarin dia bermain 2-2 hanya menang adu penalti lawan Jordania, Irak. 0-0 kalah sama Qatar adu penalti juga. Jadi kita bisa ambil. Toh kita kan mengalahkan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo 2-0. Palestina juga nggak menang lawan kita 0-0 bermain Surabaya. Jadi mereka bisa melihat bahwa kita kuat. Yesus Casas pelatih Irak sudah tahu. Mereka sudah memutar video-video kita. Termasuk lawan 2 pertandingan lawan Brunei kita menang dengan 12 gol kan. 6-0. Jadi mereka juga memantau kita. Melihat. Dan saya yakin. Semua dalam keadaan baik. Elkan yang tadinya dianggap cedera udah balik. Sandy Walsh sudah dimainkan Bung. Udah mainkan. Hanya butuh 1 minggu. Kemarin udah main dia. Sandy Walsh. Bagus. Dan dia hanya ganti dia keluar di menit 85. Di Cafe Michelan ditarik keluar. Dan ketika bermain 5-1-1. Dan ini kan suatu berita yang bagus. Suatu berita yang menarik. Ketika Sandy diperkirakan ketika dia cedera waktu itu lawan Brugge. Ya, Circle Brugge. Kan ini butuh waktu yang lama. Paling tidak sebulan. Tapi ternyata cuma 7 hari. Kita bicarakan juga kan. Robola sebelumnya. Ini kan cedera yang parah juga sebenarnya. Dia kena di engkel kaki kiri. Ya. Tapi hanya dalam 1 minggu kemudian dia bisa bermain. Kabar bagus buat STY.
Makanya dalam list 27 pemain itu untuk bermain lawan Irak dan Filipina masuk namanya Sandi. Sandi masuk, Elkan Bagot masuk. Wah ini kan bagus. Iya. Bahwa Ada tadinya nama-nama yang terlempar Bung dari nama-nama yang pemanggilan. tadinya diragukan untuk masuk sekarang masuk di tim. Nama-nama yang tidak dipanggil Bung. Dan tidak dipanggil Fakhrudin termasuk satu kan? Fahrudin Bung ya. Fakhrudin nggak diambil. Ada ya Marcelino karena cedera. Marcelino, Ivar Jenner kan cedera. Iya. Marcelino, Ivar Jenner cedera kan? Yakob Sayuri juga kan nggak dipanggil. Janja Sayuri. Yakob masuk lagi boy. Iya, iya. Yakob masuk lagi. Jadi ya boleh lah. Kalau untuk cari satu poin seperti yang Boy bilang saya pikir bisa lah. Apalagi kalau kita bisa membuat gol pertama ya. Iya. Itu yang penting. Kalau kita bisa mencuri gol pertama wah. Sip. Lawan Kuwait aja kita bisa menang lawan Kuwait 2-1 main di Kuwait kok. Iya kan? Benar. Jordania hanya menang 1-0 sama kita. Oke, kita tunggu Ya. karena ada kata kunci tadi, tunggu 2 pemain gelandang dan Pemain depan pemain satu. depan Itu yang masih banyak yang dirahasiakan. bertanya-tanya kan. Iya. Mereka 3 ingin tanya pemain ke saya. sedang diproses akan memperkuat lini belakang. Di belakang. Kita tunggu. Ini masih banyak update-update. Masih banyak. Ya, masih ke banyak depan. update-update Iya. yang terkait timnas. Tapi kita hentikan dulu nih, ya kan? Ya. Karena Bung, kita akan mengundang nih ada teman-teman yang lagi nangani turnamen sepak bola U35 antara alumni SMP Jakarta 2023. Ya, Alumni alumni SMP SMP Jakarta. Jakarta. Luar biasa. Bukan. Usia berapa tadi? 35. 35. Jadi 35. batasnya 35 ke atas. 35 ke atas. Ini luar biasa ini. Ada Suatu 16 SMP. suatu gebrakan yang iya ya. Ini gebrakan nih. Iya. Kita mau undang mereka nih. Baik, sahabat Sportify telah hadir di Robola saat ini. 2 orang yang bertanggung jawab yang ngurusin turnamen sepak bola U35 antara alumni SMP Jakarta tahun 2023. Sebelah kanan ketua, namanya siapa ya? Saya Nana. Wih, Nana, ketuanya. Bang Nana ini ketua ini. Ketua Wah, ini ya. Sebelah kiri saya? Saya Hara Laguna. Hara Laguna sebagai Bendahara Umum. Bendahara Oke, umum sama bendahara ketua. umum yang ngurusin uang nih. Wah. Oke, Pak Nana, apa yang menjadi latar belakang dari turnamen ini? Turnamen ini fenomenanya dari 2012. 2012. Sudah kita mulai. Terakhir 2022 itu kita bikin 12 tim. Finalnya di Stadion Madia. Juaranya kebetulan saat itu SMP 12. Gitu. SMP 12. Wijaya. Jadi SMP yang ngetop lah zamannya kita dulu tuh. Jadi ya sekarang dulu hanya tuan rumahnya adalah sekolah, sekarang tuan rumahnya bersama. Makanya kita namakan FSAS itu Federasi Sepak Bola Alumni Sekolah. Jadi tuan rumahnya bersama gitu. Tuan rumahnya bersama. Lebih fairness ada, terus kita linknya bisa lebih kuat, itu aja sih.
gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya selain juga ya olahraga sepak bola? Apakah ada unsur kangen-kangenan, silaturahmi di sini? Reuni lah ya. Reuni. Nah, Karena kita ini udah nggak masuk olahraga prestasi, ya. masuk ke rekreasi, Ya. mainnya fun football. Oh, Kita lebih di fun football. lebih ke fun ya. Iya. Tujuannya Fun football. silaturahminya pasti, ya kan? Olahraganya dapet. Terus kita bisa saling bertukar informasi mengenai ada kerjaan. Seperti itu. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul. Kerja di mana lu? Boleh dong kok bisa gitu aja sih. Oh iya. Jadi kalau di alumni lebih titik beratkan hal seperti itu. Gitu. Nah, kapan akan mulainya? Berapa lama? Ya, ini rencananya kita akan mulai tanggal 19 November sampai dengan tanggal 23 Desember. 19 November November sampai 23 Desember. hampir sebulan dah. Ya, 6 minggu. Itu 6 tiap hari atau hanya di weekend saja? Lalu tempatnya di mana? Kita adakannya tiap minggu. Dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Venue-nya adalah Atang Sutisna Cijantung. Oh, catat itu. Yang mau hadir di Cijantung ya. Dan nanti tahun lalu 12, sekarang 16 sudah confirm untuk ikut turnamen ini. Jadi, Wah, jadi naik crowded dong. ya. Naik ada Banyak 4 orang. dong. Ya, 16 berarti dibagi berapa grup? 4 grup dong. 4 4 grup. grup. Ya. Nanti juara runner up Lolos. masuk ke babak perempat final, Ya. semifinal, final. Final. Oh gitu. Jadi ada babak knockoutnya mulai dari perempat final. Gitu. Saya dengar, saya baca juga di proposal ini bahwa ini ada uniknya nih permainannya. Bukan 2x45 ya, tapi Kan. Jadi ada 2x20, 2x20. terus pergantian pemain bebas. Bebas. Nah, Kayak jadi, basket dong. Jadi kayak Om Boy misalnya keluar Bisa masuk lagi. bisa masuk lagi. Oh gitu. Terus pergantiannya juga unik. Hanya ada 3 kartu pergantian. Kartu. 1 kartu pergantian boleh bebas berapa orang, misalnya mau 5 mau 10 sekaligus ganti bisa. Itu makanya turnamen Football. alumni itu kita emang bikin formatnya tersendiri. Contohnya juga karena udah umur-umuran kan ada U35, 45, Iya. U50 harus tes medis. Artinya tes tensi. tensi. Ya, kesehatan juga dong. Ambulan. Preventif Ambulan, ya, iya, ya, ambulan gitu. ada di Wajib situ. itu pasti ya. Wajib. Harus ada. Yang tinggi-tinggi biasanya kalau udah mulai gitu, yang tinggi-tinggi nggak boleh main gitu. Gitu. Jadi sebelum main harus ada tes medis dong semua ya. Tensi. Layak nggak dia bermain? Betul. Takut ada jantungan di lapangan terkapar. Betul. Iya kan? Kita takutnya hal-hal seperti itu kita hindarkan lah. Karena memang main bola riskan juga. Riskan. Kalau Iya. yang tidak lama latih. Jadi memang ke 16 tim ini selalu mempersiapkan maksimal lah mereka latihan, mungkin nutrisinya atau sebagainya. Ya mereka karena tensi udah di turnamen, apalagi beda loh. Kalau bela alumni itu kayak bela timnas aja. Benar. Gila, alumni itu Gitu ya. Iya. pride harga Iya. diri itu ya. Wah. Jadi kalau dibilang begini ya begini gitu dia bilang gitu. Wih. Gitu. SM. Jadi ya bagusnya seperti itu. Jadi kita bisa ngumpul semuanya. Ya. Bisa sharing, bisa latihan bareng. Dan ada lagi komunitas antar alumninya bikin lagi Oke. gitu. Nah, pasti kan bawa keluarga. Ya kan bapak-bapak itu atau nganten baru atau baru punya keluarga muda. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh anak dan istri atau siapapun di situ? Kali ini mungkin agak beda ya. Hmm. Kita kemas ya mungkin dengan pihak sponsor. Nanti akan ada juga bazar. Jadi tahun lalu nggak ada ke sana. Mungkin untuk yang penyelenggaraan kali ini kita akan mengadakan suatu ya tadi Bung Boy kan bilang bawa anak, bawa istri. Kita coba fasilitasi di sana. Ya, supaya nggak bosen ya. Betul, bawa bapaknya main bola, ibunya bisa shopping lah. Ibu-ibu kan demen shopping. Jadi anak-anak. Jadi istilahnya mereka juga ada kita fasilitasi tempat, ada bazarnya kemungkinan ya Pak. Ya. Itu kita siapkan semua supaya kita kemas. Intinya insya Allah turnamen kali ini kita akan, ini pertama kali untuk yang FSAS ini, Federasi Sepak Bola Alumni Sekolah, kita bikin semeriah mungkin, gaungnya lebih di gaung podcast gini kan kita juga gaung yang luar biasa. Terima kasih nih kepada kesempatan kepada Siap dukung. Iya. Gitu. Ada piala bergilir nggak? Di konsep turnamen ini kan beda.
Yang U35 ini baru pertama kali. Oh, Jadi gitu. baru sampai pot unggulan aja kita nggak bikin karena kan basicnya nggak ada historical turnamennya. Jadi kalau U35 ini piala bergiliran nanti ada, tapi Gengsi toh, biar Iya, bergilir kan? betul. Iya. tapi nggak bukan yang dari tahun lalu, nggak beda Iya, pialanya. dari sekarang. Sekarang baru mulai. Konsepnya juga hanya ada 2 turnamen, kita U35 sama U45. Itu bisa alumni SMP, bisa alumni SMA, nanti kita bikin seperti Oke. itu. Nah, perangkat pertandingan, wasit, hakim garis, itu bagaimana? Dia kan nggak main-main kan, Iya. turnamennya pasti turnamennya resmi walaupun 2 kali 20 menit. Iya. Kita menganut dari FIFA ya. Jadi ada 1 wasit, 2 hakim baris dan 1 IP. Jadi benar-benar turnamen ini kita siapkan peraturan teknis peraturan dari sepak bola yang mewajibkan itu akan kita pakai. Masalah kartu, kemudian pencatatan segala macam kita sudah siapkan semua. Rule of the Rule of game-nya the game. 2021 kita ikut. 2021. Wasit-wasit diambil dari mana tuh? Ascot Jakarta Dari Timur. Ascot. Jakarta Timur. Iya. Oh, dari Karena Jakarta Timur. Lokasi. Iya. Lokasi di Jakarta Timur. Iya. Jakarta Timur. Oh iya. Wah, pemenangnya ada hadiah uang nih Bung Ropan. Ada hadiah uang. Ada. Oh. Ya, tapi Luar biasa. kita belum bisa. Belum bisa di ini. Pokoknya ada lah. Ada Wush. gitu. Mantap. Karena ini. kita juga nggak mahal kok pembayarannya. Jadi kita benar-benar pengen semua teman-teman SMP itu ikut dulu lah. Iya. Tapi ada uang pendaftaran kan? Ada uang Oh, pendaftaran. berapa itu uang pendaftaran? 6 juta. Oh, 6 juta. Oh, 6 iya. juta mereka 3 kali bermain di Atang Sutisna itu sebenarnya sama lah dengan. Sebenarnya kan gaungnya beda, alumni bawa alumni SMP-nya. Jadi kita ke masjid. Kalau saya sama Om Boy main, berkuat bisa. Satu tim. Eksibisi nanti pas, Eksibisi ya? pas final kita Ucup. main. bisa banget. Iya. Bisa ya? Iya. Bung Ropan Jadi- waktu SMP main di mana? Saya main di sayap. Main agak ke sayap. Dulu ikut turnamen apa? Suratin Cup. Piala Suratin. Wih, Suratin Cup. main bener ini Iya. sebenarnya ini. Ini Iya. udah kelas-kelas Iya. nasional kalau ini. Kalau udah. di masuk ke SMP saya sudah dipakai. Iya. Jadi saya kayak Witan Sulaiman dulu lagi saya main. Gitu. Nanti pas eksibisi pas penutupan semifinal kita ada eksibisi akan mengundang semua. Iya. Cuma kalau sekarang sudah nggak bisa lari nak. Saya Iya. udah nggak bisa lari kayak dulu. Iya. Tapi kalau kasih pasing-pasing masih berkelas. Nah, ya. ini. Ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Gelandang. Gelandang masih Tukang ada. skop pemain lawan. Kalau di Siwo turun ke gelandang boy ya. Kita main juga. Saya sama boy gelandang di Siwo dulu. Nah, tapi Kuat. yang nanti menariknya adalah mulai tahun depan kita masih skupnya Jakarta. Tahun depannya lagi karena tim alumni ini nggak hanya ada di Jakarta kan. Iya dong. Oh. Betul. Kita mau coba buat di daerah-daerah juga kita buat. Jadi nanti ada final Oh. turnamennya di Jakarta. Impiannya kita seperti Nanti akan bikin di Jawa Barat misalnya gitu. Iya betul. Jawa Tengah, betul, Jawa Timur. Betul. Atau juara-juaranya itu ketemu Nanti dengan juara ketemu di DKI. Jakarta, Iya, iya. betul. Bagus Karena itu. kan gini, akhirnya industrinya bisa jalan ya. Ya. Karena tim alumni itu butuh apa? Aparel, Siap. Sepatu. Sepatu. bola, Ya. sewa lapangan, itu semua jalan jadinya industrinya gitu. Berarti melibatkan UMKM juga nanti di sana ya. Ya ini luar biasa lah peminatnya dengan 16 tim. 16 Kita tim juga- saja. Sebenarnya kalau dibuka sebesar-besarnya bisa Banyak yang masuk ya. Bisa. Banyak Cuma yang daftar ya. dimulai Iya. dari 16 tim dulu. Iya, Iya. jadi gini kan kendalanya sebenarnya gini. Kendala utama di tim-tim mungkin udah banyak, tapi ada mungkin kendalanya pemainnya yang U35 nggak ada Oh. di SMP tersebut ataupun masalah klasiknya dana. Nah, karena kan untuk jadi masalah utama di kita bermain bola sekarang di Jakarta dapat lapangan yang bagus apa cukup mahal kan. Nah itu dia makanya dari hal itu kita pengen target utama kita nanti adalah biaya pendaftaran yang murah, olahraganya murah lah untuk ikut berkompetisi gitu. Target utama ke depannya kita seperti itu. Gitu. Sip. Sip. Berarti sahabat Sportify yang mau hadir membela SMP-nya atau yang usia-usia 35 Ada live streamingnya juga. 35 tahun ya. Bisa hadir di lapangan di Cijantung mulai tanggal 19. 19 November. sampai final tanggal 23 23. Desember. Hafal saya. Wah. Terima kasih nih Spotify juga udah mengundang kita. Oke. Kemudian juga kita, Nanti kita hadir Bung Ropan. Kita ya? selalu datang loh nonton, kita datang. Pembukaan rencananya juga asesmen pora. Oh gitu. Iya. Oke. Pembukaannya gitu. Ya. Oke. Ya, Sip. Thank you. Thank you. sama-sama. Teman-teman jangan lupa ya sahabat Sportify untuk melengkapi informasi sepak bola jangan lupa kunjungi website Sportify.
dan Instagram @sportify_indonesia. Halo sahabat Sportify, saksikan juga program Jaspil. Bukan Justin Bieber ini, Bung Roman. Bukan. Justin Laksana. Iya. Oke. Betul. Di live streaming Kamis 9 November jam 9 malam di channel YouTube Sportify Indonesia. Mills, the next level. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik tentang timnas. Sampai jumpa. Ciao.